15 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian ujian kinerja di kelas 11 IPS 1 dengan materi kebijakan fiskal di SMA Istiqomah Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran ekonomi. Gimana? Semangat ya? Silakan KM untuk pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jeko. Gosefas. Oke. Kenapa dengan Gosefas? Sakit. Gimana? Sudah siap belajar? Siap ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kebijakan fiskal. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang tahu materi sebelumnya yang sudah kita bahas? Saya Bu, tentang kebijakan moneter. Ya, betul. Nah, apa yang Akbar ketahui tentang kebijakan moneter? Jadi kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, betul. Lalu, apa hubungannya antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal? Ya, ada yang tahu? Saya Bu, sama-sama bisa mengatasi inflasi dan menstimulasi ekonomi. Kalau kebijakan moneter itu dengan mengatur menaikkan atau menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kalau kebijakan fiskal menggunakan anggaran pemerintah dan pajak pemerintah. Betul, Hafrizal. Ya, jadi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu sama-sama sebagai upaya untuk mengatasi inflasi dan menstimulasi ekonomi. Sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, Ibu sampaikan dulu beberapa hal ya. Yang pertama tentunya tentang manfaat. Nah, jadi diharapkan ada manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi kebijakan fiskal. Kita lihat manfaatnya. Yaitu kalian diharapkan lebih memahami pengertian, tujuan, peran, dan instrumen kebijakan fiskal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama dapat mendefinisikan pengertian kebijakan fiskal, kemudian menjelaskan tujuan dan peran kebijakan fiskal, yang ketiga menganalisis instrumen kebijakan fiskal, keempat menyajikan temuan melalui diskusi dan presentasi, dan yang terakhir membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan menumbuhkan sikap disiplin, aktif bekerja sama dan tanggung jawab. Nah, kemudian materi yang akan kita pelajari hari ini dimulai dari pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, peran kebijakan fiskal, dan instrumen kebijakan fiskal. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran yang akan kita tempuh hari ini dimulai dari yang pertama, orientasi pada masalah, di mana pada fase 1 ini Ibu akan menyajikan satu video pembelajaran dan Ibu harap kalian bisa menanggapi video yang Ibu sajikan, ya. Dan yang kedua, pembagian kelompok dan LKPD. Nanti pembelajaran kita ini secara berkelompok. Nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok dan Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian diskusikan, ya. Kemudian yang ketiga, diskusi. Nah, dalam diskusi ini kalian aktivitasnya mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian menyajikan hasil analisis melalui presentasi, dan yang terakhir evaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian sumber belajar. Nah, sumber belajar yang dapat kalian gunakan, yang pertama buku Mandiri Ekonomi untuk SMA kelas 11 atau buku paket ya yang kalian miliki sekarang. Kemudian ada bahan ajar materi kebijakan fiskal yang sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp group ya.
Dan yang terakhir, kalian bisa menggunakan internet untuk mencari informasi tentang materi kebijakan fiskal. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang materi kebijakan fiskal atau tentang kegiatan pembelajaran hari ini? Cukup ya? Baik, Ibu lanjutkan. Nah, Ibu akan menyajikan sebuah video, tentunya video tersebut berkaitan dengan materi kebijakan fiskal yang akan kita pelajari hari ini. Tolong disimak dan Ibu harap kalian bisa menanggapi video yang Ibu sajikan. Ya. Di Jalan Tol Jakarta Cikampek, khususnya di KM 47 atau 48. Ini selalu volume kendaraan pribadi selalu banyak. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 atau masa-masa sebelum pandemi, ini ada peningkatan sekitar 40%. Oleh karena itu, struktur perekonomian Indonesia dan tingkat produktivitas nasional perlu diperkokoh melalui transformasi struktural di dalam perekonomian. Kebijakan tahun 2023 di sektor APBN akan dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global, dan sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Selaras dengan hal tersebut, maka tema kebijakan fiskal tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika tahun 2023 nanti bergulir, kita boleh memahami bahwa ada suatu kondisi yang harus kita sesuaikan. Adalah ketika kita nanti akan memasuki masa pandemi berpindah menjadi masa endemi. Ini tentunya merubah jalur awal kita dari pembatasan mobilitas kepada peningkatan aktivitas, peningkatan mobilitas dari masyarakat. Ketika kita berjuang untuk kembali kepada track kita, itu membutuhkan kerja keras. Dan kerja keras itu tidak hanya dalam upaya untuk menyehatkan lagi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan. Nah, kalian sudah menyimak ya video yang tadi? Lihat, apa saja yang diinformasikan video tersebut tentang kebijakan fiskal? Saya Bu, oke, Laila. Jadi dalam video tersebut dikatakan bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan produktivitas, tetapi bukan produktivitas yang biasa, melainkan produktivitas yang mampu mendorong transformasi ekonomi inklusif. Betul. Kemudian, apa strategi kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah dalam pemulihan ekonomi? Saya Bu. Ya, dia. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa pemerintah menempuh dua strategi utama kebijakan fiskal. Yang pertama, memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi dan regulasi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik. Dari video yang disajikan tadi, sudah ada gambaran ya tentang kebijakan fiskal seperti apa? Nah, untuk lebih memahami materi kebijakan fiskal, Ibu ingin kalian belajar secara berkelompok. Nama-nama kelompoknya masih sama ya dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk setiap kelompok. Ya, silakan.
ke masing-masing kelompok, silakan kalian isi dulu identitas kelompoknya. Setelah itu baca langkah-langkah pengerjaan LKPD-nya supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Baik, perhatikan terlebih dahulu. Ibu harap kalian bisa berdiskusi dengan baik, karena pada saat diskusi ya dan presentasi akan ada penilaian. Nah, penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap pada saat diskusi dan penilaian keterampilan pada saat presentasi. Yang dinilai adalah kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan keaktifan. Ya, kemudian pada saat presentasi, komponen yang dinilai ada sistematika presentasi, kemudian ada penggunaan bahasa dan artikulasi. Jadi ketika kalian menjelaskan itu harus jelas, ya. Kemudian penguasaan materi dan kemampuan menanggapi pertanyaan. Nah, jadi silahkan kalian bisa menggunakan sumber belajar, ya. Di antaranya ada buku paket, ada internet, dan ada bahan ajar untuk mencari informasi atau mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik. Ibu beri waktu 10 sampai 15 menit cukup untuk berdiskusi? Baik, silakan. Isi identitasnya? Sudah. Jelaskan secara singkat beberapa instrumen kebijakan fiskal. Kalian bisa mengambil dari artikelnya, ya. Jadi disesuaikan dengan artikel. Kalau udah bilang ya. Ya. Apa? Nah, peran kebijakan fiskal menghadapi COVID-19 ini sesuai dengan artikel yang ada. Nah, jadi kebijakan fiskal itu apa saja? Nah, ya, kemudian hubungkan dengan yang ada di artikel. Kebijakan fiskal itu pemerintah itu apa saja yang dijelaskan di sini, ya, sesuai dengan artikel, ya. Ada lagi? Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah ya. Nah, sekarang siap-siap untuk presentasi. Ibu ada 5 kertas ya. Jadi nanti Ibu akan kocok ya. Jadi kelompok mana dulu yang akan tampil ya. Kita kocok ya sekarang ya, siap-siap. Siap-siap nih. Nah, Kak, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon perhatiannya. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil artikel dari diskusi kami. Dari pertanyaan pertama, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Dan di nomor 3 ada peran kebijakan fiskal menghadapi COVID-19. Peran ini dapat dilihat dari 4 kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, artinya menentukan dengan tepat bagaimana dana akan dialokasikan dengan masalah perpajakan dan pengeluaran. Lalu ada pertanyaan keempat, yaitu jelaskan secara singkat beberapa instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal tersendiri memiliki 2 instrumen, yaitu ada sistem perpajakan dan politik anggaran. Sistem perpajakan itu sarana dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian menggunakan sarana perpajakan. Pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi. Lalu politik anggaran itu terbagi menjadi 2, yaitu anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Lalu ada pertanyaan terakhir, yaitu tuliskan hasil analisis tentang instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah berdasarkan artikel di atas.
Jadi berdasarkan artikel yang telah kita baca dan telah kita diskusikan, kita memilih instrumen kebijakan yaitu mengenai sistem perpajakan. Mengapa memilih sistem perpajakan? Karena di artikel tersebut itu ada kata-kata yang mengatakan yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung masyarakat. Di samping itu, pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai yang berdampak COVID-19. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, saya Akbar dari kelompok 1. Misalkan pemerintah ingin menurunkan inflasi. Nah, di situ kan ada dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Apakah kebijakan ini harus dijalankan secara bersamaan atau hanya salah satunya saja? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Akbar. Jadi jawabannya adalah tergantung permasalahan negara tersebut. Apabila negara tersebut ingin mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang digunakan adalah kebijakan moneter. Apabila negara tersebut ingin menjaga anggaran pemerintah, maka yang digunakan adalah kebijakan fiskal. Sudah? Apakah jelas? Jelas. Cukup sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 3 atas pemaparannya. Nah, kita lanjut ya. Kelompok berapa yang tampil? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami dari artikel yang kami amati. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan artikel yang telah kami amati, kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keekonomian. Pertanyaan yang keempat, berdasarkan artikel yang kami amati, instrumen kebijakan fiskal yang pertama, sistem perpajakan, di mana pemungutan pajak merupakan suatu sarana dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. 2. Politik anggaran, dilihat dari perbandingan nilai, penerimaan dan pengeluaran, kemudian dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan berimbang. Kemudian dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang, dibagi menjadi 2. Atas anggaran surplus dan defisit. Anggaran surplus adalah penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Anggaran defisit adalah pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Baik, dari pemaparan materi kami ada yang ingin ditanyakan? Saya Salma dari kelompok 4. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar 62,3 triliun untuk COVID-19. Nah, dari situ, mengapa pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah sangat besar untuk COVID-19? Sekian. Izin menjawab pertanyaan dari Salma. Jadi, mengapa anggaran yang dikeluarkan pemerintah sangat besar? Dikarenakan pada saat COVID-19, fasilitas-fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan, seperti obat-obatan dan intensif tim medis untuk menangani COVID-19. Baik, cukup jelas jawabannya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ya. Nih, kelompok berapa lagi? Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertanyaan pertama, setelah membaca artikel tersebut, jelaskan pengertian kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Bertujuan untuk mengatur segala pendapat dan pengeluaran negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Terus 3, jelaskan pengendalian fiskal menghadapi COVID-19.
Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan revolusi, kegiatan dan realokasi anggaran. Nomor 4, jelaskan secara singkat beberapa instrumen sistem fiskal. Pertama, ada sistem perpajakan. Pemungutan pajak merupakan suatu saran dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. Yang kedua, politikan anggaran. Dilihat dari nilai penerimaan dan pengeluaran, kebijakan anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Anggaran tidak berimbang dibedakan bagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Laila dari kelompok 2, izin bertanya. Tadi kan di dalam artikel itu disebutkan bahwa pemerintah menggunakan Kartu Indonesia Pintar untuk menangani COVID-19. Nah, bagaimana penerapan pemerintah menggunakan Kartu Indonesia Pintar selama masa pandemi COVID-19? Terima kasih. Menjawab pertanyaan Laila, pada saat COVID-19, pendapatan per kapita pun turun. Akhirnya berdampak terhadap pendidikan anak-anak. Jadi akhirnya banyak anak-anak untuk sekolah KIP diberikan untuk pemberian alat-alat sekolah seperti buku, seragam, alat tulis, kendaraan, dan uang lainnya. Baik, apakah cukup jelas jawabannya? Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, Ibu lihat kalian udah pada jenuh nih, semangatnya turun. Yuk kita berdiri dulu semuanya. Kita bangkitkan semangat kalian lagi, berdiri lagi semuanya. Ya. Kita lakukan yel-yel mungkin ya. Yel-yel supaya kalian tidak ngantuk ya. Nah, yel-yel sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Silakan untuk beberapa teman atau beberapa dari kalian, silakan untuk memimpin yel-yel supaya kalian tidak ngantuk. Ayo, silakan. Yang tadi. 2, 3. Tanganku ke belakang, tanganku ke depan, diputar-putar, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, diputar-putar. Yang bersama, paku ke belakang, paku ke depan, diputar-putar. Digoyang-goyang sama. Tadi tuh ada yang kepala digoyang-goyang ya. Bu, itu mah makin pusing gitu ya. Gak apa-apa supaya kalian gak ngantuk ya, supaya kalian gak ngantuk dan bisa bersemangat lagi. Aplaus dulu dong. Nah, selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama dari artikel tersebut, tentang apa pengertian kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Lalu yang kedua, tujuan dari kebijakan fiskal tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk mengatur segala pendapat dan pengeluaran negara, lalu untuk memperbaiki keadaan ekonomi, lalu mengusahakan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, serta menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Yang ketiga, jelaskan peran kebijakan fiskal menghadapi COVID-19. Di antaranya,
berperan sebagai pemerintah melakukan kebijakan infocusing kegiatan dan realokasi anggaran, lalu menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani COVID-19 dan kebutuhan lainnya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Saya Muhammad Faizal Faujan ingin bertanya dari kelompok 5. Instrumen kebijakan fiskal apa yang digunakan untuk menangani COVID-19? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Pak Is. Instrumen kebijakan fiskal yang tepat untuk menangani COVID-19 itu pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang cepat dan prudent untuk mengurangi dampak pada perekonomian, agar jika adanya perlambatan ekonomi tidak ada, maka daya serap tenaga kerjanya tidak berkurang dan angka pengangguran juga kemiskinannya tidak meningkat. Apakah sudah cukup jelas? Ya, jelas. Apakah ada yang bertanya lagi? Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti sisanya yang belum ya. Satu kelompok lagi. Kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Setelah membaca artikel tersebut, kelompok kami mendiskusikan pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Berdasarkan artikel di atas, kami menyimpulkan tujuan dari kebijakan fiskal adalah memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, menjaga stabilitas harga-harga secara umum, memacu pertumbuhan ekonomi negara, membantu mendorong laju investasi, dan membantu pemerataan dalam pendapatan pendistribusian. Selanjutnya nomor 4, saya akan menjelaskan secara singkat beberapa instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada sistem perpajakan, yaitu penerapan pajak oleh pemerintah. Yang kedua ada politik anggaran, dibagi menjadi dua, yaitu berimbang dan tidak berimbang. Politik anggaran tidak berimbang juga dibagi menjadi dua, yaitu defisit dan surplus, di mana defisit pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan dan surplus penerimaannya lebih besar daripada pengeluaran. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Rama dari kelompok 5 ingin bertanya. Kan tadi udah disebutin anggaran defisit sama anggaran surplus. Nah, perbedaan antara anggaran surplus sama anggaran defisit itu apa? Kasih. Saya menjawab pertanyaan Rahmat. Jadi kalau surplus itu penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Kalau defisit itu pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Apakah sudah jelas? Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah, Ibu lihat semuanya sudah menampilkan yang terbaik dan sudah menunjukkan perubahan yang baik dari waktu ke waktu. Dari cara berdiskusinya, menyampaikan pendapat, menggunakan sumber belajarnya, sampai dengan presentasi, ya, alhamdulillah semuanya sudah mengalami kemajuan, ya. Hanya Ibu lihat dari semua kelompok, ada kelompok 2, ya, dan kelompok 5 sepertinya harus lebih banyak lagi mencari sumber belajarnya agar informasi yang disampaikan kepada teman-temannya itu lebih banyak lagi. Nah, begitu ya untuk materi kebijakan fiskal, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan dulu, mungkin ada yang belum paham? Maaf Ibu, izin bertanya. Pada kondisi apa sebaiknya pemerintah tidak memberlakukan kebijakan fiskal? Nah, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, pemerintah sebaiknya tidak memberlakukan kebijakan fiskal itu pada saat tidak terjadi inflasi, ya, dan tingkat pengangguran berada di bawah target tingkat penganggurannya, gitu ya. Karena kan kembali lagi
tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri itu untuk mengurangi pengangguran ya dan meningkatkan kesempatan kerja gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan untuk materi pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, bisa. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu adalah mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan penyesuaian pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Manfaat kebijakan fiskal sendiri yaitu mengurangi pengangguran dan memperbaiki keadaan ekonomi. Peran kebijakan fiskal terbagi menjadi 4 fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan pembangunan. Lalu instrumen kebijakan fiskal sendiri terbagi menjadi 2, yaitu politik anggaran dan sistem perpajakan. Politik anggaran terbagi menjadi 2, yaitu anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Anggaran tidak berimbang terbagi menjadi 3, yaitu anggaran defisit, anggaran surplus, dan pinjaman pemerintah. Terima kasih. Terima kasih untuk Anissa ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Anissa sudah bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ya, Ibu tambahkan sedikit ya, memang betul apa yang dikatakan Anissa bahwa kebijakan fiskal itu suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah ya dalam mengelola keuangan negara dengan tujuan memperbaiki keadaan perekonomian, meningkatkan kesempatan kerja, ya, menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi, gitu ya. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ingin mengetahui bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Seru. Untuk menyemangati ya, mudah-mudahan kalian bisa terus semangat dalam pembelajarannya ya. Untuk diskusi tadi lebih cepat pahamnya ya kalau pembelajaran secara diskusi gitu. Terima kasih ya, mudah-mudahan nanti seterusnya bisa seperti ini lagi pembelajarannya ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal objektif ya, 10 soal pilihan ganda. Soalnya kalian mengerjakan di Google Form ya, jadi Ibu akan share untuk linknya ya, sebentar. Sudah Ibu share ya linknya, silahkan kalian kerjakan. Jangan lupa identitasnya diisi dulu ya, nama dan kelas. Ibu beri waktu pengerjaannya 10 menit, cukup ya? Cukup. Silahkan. Ada kesulitan buat bukanya? Enggak ya? Gimana soalnya? Gampang? Gampang. Kalau sudah, nanti langsung disubmit ya. Kalian bisa cek sendiri nilainya. Ya. Sudah selesai? Sudah. Coba cek nilainya. Yang dapat nilai 100. Ya. Wah, Hafrizal, Taufik, dia, Rafif. Wah, yang dapat nilai 90. Oke, banyak juga. 80. Oke, sip. 70. Gak ada? Gak ada 70? Oke. Atau mungkin salah semua? Jangan salah semua dong ya. Ya, terima kasih ya. Berarti nilai rata-rata kalian itu ada di sekitar 80 ya, atau 85. Terima kasih untuk penyelesaian soalnya ya. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa untuk minggu depan itu persiapan PAS. Silakan kalian belajar untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, jadi ini adalah materi terakhir. Silakan persiapkan untuk ujian semester ini. Ya, mudah-mudahan nilai kalian maksimal. Ya. Baik, mungkin Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu
bagikan informasinya atau ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah wawasan kalian. Amin. Ya. Baik, KM silahkan dipimpin untuk doanya. Setelah selesai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.